Ujian penting sebentar lagi. Kalau cara belajarmu gitu-gitu aja, ya hasilnya juga bakal gitu-gitu aja. Nah, di sini kita bakal bahas satu retasan otak yang bisa beneran deh ngubah cara informasi nempel di kepala kamu selamanya. Coba deh, jujur, pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Kamu udah belajar berjam-jam, bolak-balik baca bab yang sama, pas bukunya ditutup, semua ilmunya kayak nguap gitu aja. Capek kan rasanya? Ini nih yang namanya analogi gelas bocor. Seberapa banyak pun materi yang kamu tuang, semuanya tumpah lagi. Gak ada yang nyangkut. Akhirnya, kamu jadi mikir, jangan-jangan otakku yang salah. Atau, kok aku susah banget sih ngingetnya? Eits, tenang dulu. Masalahnya tuh bukan di otak kamu. Sama sekali bukan. Masalahnya ada di metode kita. Kita seringnya belajar pasif, cuma duduk diam, berharap materinya masuk sendiri. Padahal, otak kita itu dirancang buat sesuatu yang jauh lebih keren dari itu. Nah, disinilah kuncinya. Rahasia belajarnya itu ternyata nggak cuma ada di kepala, tapi di seluruh tubuh kita. Ada koneksi super kuat yang sering banget kita lupain, yaitu hubungan antara gerakan fisik sama kemampuan otak buat nyerap informasi. Ada istilah kerennya, namanya embodied cognition. Tapi simpelnya gini aja, otak dan tubuh kamu itu satu tim, nggak bisa dipisah. Apa yang tubuh kamu lakuin, itu langsung ngaruh ke cara otak memikir. Jadi gerakan fisik itu bisa jadi semacam kunci buat ngebuka memori di otak. Coba kita bandingin deh. Jomplang banget kan? Di satu sisi ada cara lama, duduk anteng, pasif, yang ujung-ujungnya bikin capek dan gampang lupa. Nah, di sisi lain ada cara baru yang aktif, pakai gerakan. Ini bukan lagi soal SKS alias sistem kebuk semalam, tapi soal ngebangun memori permanen. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian paling penting. Langkah-langkah praktisnya. Ini teknik-teknik yang bisa kamu coba, ya, malam ini juga, buat ngubah total cara belajarmu. Teknik pertama, dan ini yang paling gampang. Berhenti belajar sambil diam aja. Coba deh, jalan kaki 10 menit aja, itu udah kayak neken tombol refresh buat otak. Oksigen ke otak nambah, fokus jadi lebih tajam, dan ini ngebantu otak buat nyambung-nyambungin ide yang tadinya kelihatan nggak nyambung. Nah, kita bisa gabungin ini sama teknik Feynman yang terkenal itu. Caranya gini, setelah kamu baca satu konsep yang susah, tutup bukunya. Terus jangan duduk, berdiri, jalan mondar-mandir di kamar dan coba jelasin konsep tadi pakai bahasamu sendiri. Anggap aja kamu lagi ngajarin temanmu. Terus kenapa sih cara ini ampuh banget? Jadi gini, secara evolusi, otak kita itu dirancang buat nginget apapun yang kita pelajari sambil gerak. Gerakan itu ngasih sinyal ke otak. Weh, ini penting buat bertahan hidup. Ingat baik-baik. Makanya, memorinya jadi nancep lebih dalam dan gak gampang hilang. Oke, selain jalan kaki, kita juga bisa pakai gerakan yang lebih kecil. Coba bayangin, kamu bisa ngaitin rumus atau konsep yang ribet langsung ke ujung jarimu. Nah, ini yang kita sebut jangkar memori. Caranya pakai gerakan tangan. Contoh ya, misalnya kamu lagi belajar biologi soal cara kerja jantung. Nah, setiap kali kamu ngomongin soal kontraksi atau sirkulasi darah, coba deh bikin gerakan tangan kayak lagi mompa. Gerakan spesifik ini jadi jangkar fisik yang nyangkutin konsep tadi ke memori otot kamu. Dan ini nih, bagian ajaibnya. Nanti pas ujian, kalau tiba-tiba ngeblank, coba deh kamu ulangin lagi gerakan memompa tadi diam-diam. Sering banget, gerakan itu bakal mancing memori otot kamu buat narik lagi informasinya. Wah, ini bisa jadi penyelamat banget pas lagi genting. Sekarang, gimana cara ngerangkai semua ini jadi rutinitas belajar harian? Yuk kita susun sebuah rencana belajar cerdas 20 menit yang bisa kamu ulang-ulang buat maksimalin fokus dan ingatan. Ingat ya, kuncinya itu kualitas, bukan berapa lama kamu belajar. Jadi, pasang timer 20 menit. Selama itu, fokus total. Jauhin HP, matiin notif. Nah, setelah 20 menit, alarm bunyi. Wajib berhenti. Berdiri, peregangan, jalan-jalan kecil 5 menit. Habis itu baru ulangi lagi. Nah, dan ingat ya, jeda 5 menit buat gerak-gerak itu bukan buang-buang waktu. Justru di saat itulah otak kamu lagi kerja keras. Dia lagi nyusun, ngarsipin, dan nguatin semua informasi yang barusan masuk. Jadi istirahat aktif itu justru bagian dari proses belajarnya. Jadi, intinya, belajarlah dengan cerdas, bukan cuma keras. Kamu nggak perlu lagi menderita duduk diam berjam-jam. Kamu punya kendali penuh loh buat ngubah cara belajar jadi sesuatu yang aktif, seru, dan pastinya jauh lebih efektif. Jangan pernah remehin kekuatan dari langkah-langkah kecil ya. Mungkin nambahin kebiasaan gerak pas belajar kelihatannya sepele hari ini. Tapi percaya deh, ini adalah investasi yang dampaknya bakal gede banget buat kesuksesan kamu, baik di kuliah maupun nanti di dunia kerja. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, emang cara ini berhasil? Tapi, kapan kamu mau mulai?
Coba deh pikirin sekarang, satu aja gerakan simpel yang mau kamu tambahin di sesi belajar berikutnya. Mau coba jalan mondar-mandir, atau bikin gestur tangan buat istilah yang susah, mulai aja dari situ.